Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, pertemuan keempat, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dokumen dan communication atau dokumen dan komunikasi proyek. Yang pertama, kita akan mengelola komunikasi proyek. Mengelola komunikasi proyek bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Kegiatan mengelola komunikasi ini diantaranya adalah yang pertama, merencanakan manajemen komunikasi, yaitu menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder seperti surat edaran investor, pembaruan kemajuan, perubahan proyek. Yang kedua, mengatur komunikasi. Selama pelaksanaan proyek, rencana komunikasi dipraktekkan dan dikomunikasikan, dikelola secara aktif. Yang ketiga, mengontrol komunikasi. Selama titik-titik status reguler, komunikasi proyek ditinjau dan revisi rencana komunikasi dimulai. Project Charter adalah salah satu dokumen yang akan dibuat dalam project management. Yang pertama, ini diawali dengan inisiasi. Inisiasi adalah untuk menyiapkan dokumen pada project charter. Sedangkan project charter itu menunjukkan eksistensi pada project management. Komponen-komponen pada project charter yang pertama adalah problem statement atau pernyataan masalah. Masalah ditangkap dalam bentuk pengukuran. Yang kedua, business case atau kasus bisnis. Alasan bisnis untuk menjalankan proyek. Yang ketiga, goal statement atau pernyataan sasaran, target pengukuran proses. Yang keempat, timeline atau garis waktu, kapan setiap fase proyek akan selesai. Kemudian yang kelima, scope atau cakupan, apa yang ada dan apa yang keluar dari proyek. Yang keenam, team members atau anggota tim, orang-orang yang akan berpartisipasi dalam proyek ini. Nah, idealnya project charter ini terdiri dari yang pertama, otorisasi proyek. Sebuah pernyataan singkat harus ada untuk mengidentifikasi proyek disahkan oleh siapa. Yang kedua adalah penunjukan project manager. Nama manajer proyek termasuk deskripsi tanggung jawabnya harus dicantumkan dengan jelas. Yang ketiga, stakeholder utama. Semua stakeholder kunci yang disebutkan di proposal proyek serta pihak-pihak yang bakal mempengaruhi jalannya proyek harus ditulis dengan jelas. Fungsi dan peranan mereka juga harus dijabarkan untuk menghindari tumpang tindih. Tulis semua stakeholder, peranan mereka, serta bagaimana mereka berkontribusi terhadap proyek. Yang keempat, tujuan. Demi kesuksesan proyek, tujuan harus dinyatakan secara jelas dan disetujui. Tujuan ini harus sama dengan tujuan yang dicantumkan dalam proposal proyek. Setidaknya tujuan harus memenuhi karakteristik spesifik, terukur, bisa dicapai atau realistis, relevan dengan strategi organisasi, dan ada batasan waktu. Yang kelima, prioritas. Daftar prioritas seperti waktu, biaya, cakupan, dan lain-lain harus dicantumkan dan diurutkan sesuai tingkat penting tidaknya. Prioritas ini sebisa mungkin jangan berubah hingga proyek selesai. Yang keenam, pernyataan cakupan. Pernyataan cakupan menggambarkan aktivitas utama dari proyek sehingga dapat diketahui jika ternyata ada aktivitas tambahan yang dilakukan. Kadang perlu juga dicantumkan apa yang tidak dicakup sebagai penegasan. Yang ketujuh, kebutuhan produk. Bagian pemasaran dan pelanggan akan membantu mendefinisikan kebutuhan produk
produknya bisa apa dan bagaimana caranya. Pada proses perencanaan selanjutnya, kebutuhan produk ini akan digodok lebih lanjut. Perlu diingat, kebanyakan pelanggan tidak tahu apa yang mereka inginkan, sampai mereka tahu apa yang bisa kita berikan. Yang ke-8, asumsi proyek. Semua asumsi terkait dengan proyek harus digambarkan dengan gamblang, termasuk ketersediaan sumber daya, informasi, pendanaan, dan keahlian anggota tim. Yang ke-9, batasan-batasan proyek. Segala bentuk batasan yang ada pada proyek harus diceritakan, termasuk keterbatasan dana, waktu, peraturan, atau standar kualitas yang harus dipenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah risiko proyek. Hambatan dan risiko atau ancaman yang mungkin merintangi pencapaian tujuan proyek harus dipertimbangkan. Setiap risiko harus dianalisis, dihitung, dan diprioritaskan sebisa mungkin dengan informasi yang ada. Yang ke-11, daftar deliverable atau produk. Daftar produk yang bisa digunakan oleh pelanggan atau yang diserahkan ke bagian produksi harus dicantumkan, baik berupa produk antara atau produk jadi. Kemudian estimasi biaya, perkiraan biaya yang disetujui dalam proposal proyek harus disertakan dalam project charter. Kemudian estimasi jadwal, perkiraan jadwal pada proposal proyek juga disebutkan di dokumen ini. Kapan deadline-nya, mengapa harus selesai, tanggal sekian, dan sebagainya. Yang berikutnya, kontrol perubahan terintegrasi. Project Charter harus mendefinisikan bagaimana bila ada perubahan pada Project Charter atau rencana manajemen proyek yang disetujui akan dikelola. Kriteria keberhasilan penting untuk menentukan kriteria sukses sebuah proyek. Tidak semua proyek yang selesai on time, sesuai anggaran atau sesuai cakupan serta-merta dinyatakan sukses. Harus ada kriteria keberhasilan sebuah proyek. Benefit dari project charter adalah membuat project management itu terstruktur sehingga disarankan untuk membuat inisiasi sebagai awal dari project charter. Nah, project charter ini akan terstruktur atau lebih struktur karena ada planning, ada executing, ada monitoring, dan closing. Tanpa adanya project charter di dalam memulai project management sudah tidak terstruktur. Project charter berfungsi untuk dokumentasi internal suatu organisasi. Nah, di sini ada contoh project charter, di mana nanti Anda bisa lihat di dalam slide materi pertemuan keempat. Contohnya, misalnya nama proyeknya adalah Sistem Informasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Web. Pemilik proyek Saiful Anwar, manajer proyek adalah Aspani Ania Sahid. Nah, global proyeknya nanti dijelaskan deskripsi singkatnya, membangun sistem informasi pelayanan perpustakaan berupa peminjaman dan pengembalian buku berbasis web. Predesesor dan suksesornya kita tidak isikan. Kemudian kita masuk yang pertama kali, ini adalah permasalahan. Perpustakaan merupakan fasilitas yang sangat penting dalam menunjang dalam lembaga pendidikan. Kualitas pelayanan menjadi titik sentral perpustakaan. Seiring dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital berdampak pada layanan library perpustakaan. Adanya gap di era digital dengan sistem yang ada di perpustakaan di mana data anggota, buku, transaksi peminjaman, pengembalian, dan denda belum terintegrasi, mengakibatkan kecepatan layanan terhambat, informasi buku, pengolahan transaksi belum berjalan dengan maksimal. Berpijak pada peningkatan kualitas kinerja SDM dan pelayanan perpustakaan, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi. Kemudian kita lihat deskripsi produknya atau servisnya. Yang pertama adalah data buku, kemudian data anggota,
transaksi peminjaman, transaksi pengembalian plus denda, laporan, laporan buku, anggota, transaksi, jumlah buku, jumlah anggota, jumlah transaksi, peminjaman selesai, info buku, info anggota baru, dan info peminjaman terakhir. Nah, faktor penentu keberhasilan. Yang pertama adalah komitmen dan hubungan dari pihak manajemen. Komitmen dan dukungan dari tim proyek. Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek. Kontinuitas pelaksanaan proyek tanpa adanya interupsi. Disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek. Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap. Tersedianya semua fasilitas pendukung proyek sesuai dan memadai. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin perpustakaan akan mempermudah penyimpanan data perpustakaan, mempermudah penginputan data anggota, mempermudah transaksi peminjaman, pengembalian plus denda, mempermudah mendapat informasi buku, anggota, dan transaksi, mempermudah mencetak kartu anggota, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Dari sisi pemakai, mempermudah pencarian buku dan informasi buku, mempermudah pelayanan pendaftaran, mempermudah pelayanan peminjaman, dan mempermudah pelayanan pengembalian. Teknologi yang digunakan, misalnya adalah komputer server. Ini adalah Pentium 4, komputer kliennya Pentium 3. Sistem operasi komputer server adalah Windows Server. Sistem operasi komputer klien adalah Windows 7 atau Windows 7. Software development-nya adalah Codenator dan database yang dipakai adalah MySQL. Deskripsi proyek. Kita lihat tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan pelayanan kesehatan. Hasil yang diinginkan mengeluarkan info jumlah buku, jumlah anggota, jumlah transaksi, dan transaksi selesai atau pengembalian. Kemudian mengeluarkan info buku, info anggota baru, info peminjaman terakhir, memberikan info denda, mencetak dokumen laporan seperti kartu, buku, dan transaksi. Kemudian jadwal. Proyek dikerjakan selama kurun waktu 115 hari, yaitu yang pertama, membangun sistem dan segala kegiatan pendukungnya. Kedua, perawatan selama kurun waktu tertentu. Yang ketiga, pertemuan. Ada meeting awal, meeting reguler tim proyek, dan meeting penutupan. Deskripsi proyek lanjutannya adalah estimasi dan perkiraan biaya. Berapa biaya yang dibutuhkan? Nah, biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini misalnya adalah 75 juta. Estimasi sumber daya yang diperlukan adalah sumber daya secara global yang terdiri atas sumber daya manusia, misalnya 8 orang anggota tim proyek yang terdiri dari 1 orang yang merangkap pekerjaan, kemudian 1 orang manajer proyek. Materi atau alat, printer, infrastruktur pendukung proyek, komputer server dan komputer klien sudah tersedia, tidak termasuk dalam anggaran biaya. Perencanaan aktivitas secara global, kalau kita deskripsikan dalam tabel, adalah sebagai berikut. Deskripsi aktivitasnya adalah analisa dan desain sistem. Ini diperkirakan dalam waktu 9 hari, estimasi biayanya adalah 4 juta. Kemudian ada desain aplikasi, ini 7 hari, estimasinya 2 juta. Pemrograman adalah 55 hari, 22 juta. Kemudian ada testing, 5 hari, estimasinya 2 juta. Instalasi 2 hari, ini 2 juta. Dokumentasi 70 hari, 7 juta. Training 2 hari, 1 juta. Administrasi 80 hari, 6 juta. Pemeliharaan 20 hari, 2 juta. Tambahan kerja plus meeting dan lain-lain 15 hari. Diperkirakan 24 juta, sehingga totalnya jumlah harinya adalah 115 dan estimasi biayanya adalah 75 juta. Batasan. Fokus proyek adalah pada pembangunan atau pembuatan sistem informasi sampai dengan pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu.
Tidak dibahas mengenai quality control dan quality assurance secara khusus. Tidak dibahas mengenai risiko proyek. Bahasan hanya pada risiko permintaan perubahan akan ditangani secara khusus di manajemen perubahan. Biaya yang dimaksud adalah biaya untuk tim proyek, tidak termasuk manajer proyek, plus biaya lain-lain seperti bahan, infrastruktur, pendukung, dan lain-lain. Demikianlah untuk materi pertemuan keempat ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada pada akhir pertemuan keempat ini. Terima kasih.